Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Safitri Stanisi. Bersama rekan saya, Zidan Ramdhani. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Manajemen S1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang diampuh oleh dosen Ibu Fauziah Septiani. Di sini kami akan membahas analisis kami terkait dengan tutupnya gerai Lotus. PT Mitra Adi Perkasa atau yang sering disebut dengan MAPI berencana untuk menutup 3 gerai Lotus Department Store pada tanggal 31 Oktober 2017 meliputi gerai Lotus Tamrin, Jakarta Pusat, Cibubur Plaza, dan Grand Galaxy Bekasi. Pihak manajemen MAPI menjelaskan penutupan 3 gerai tersebut sebagai langkah efisiensi lantaran 3 gerai tersebut kurang menguntungkan dan malah menjadi beban operasional perusahaan. Lalu, bagaimana kinerja Lotus hingga akhirnya harus gulung tikar? Analis Bina Arta Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji menilai, dibandingkan dengan retail modern lainnya di bawah manajemen MAPI, Lotus cenderung kurang berkembang, terutama dari segi strategi pemasaran, sehingga target penjualan tidak tercapai. Tidak memaksimalnya strategi pemasaran membuat konsumen belum mengenal varian produk yang dijual. Untuk menghabiskan ketersediaan produk yang ada, pihak Lotus pun mengadakan cuci gudang serta program diskon. Tidak main-main potongan harga yang ditawarkan hingga mencapai 80% dengan potongan harga terendah yaitu 20%. Di gerai Lotus Tamrin, konsumen yang datang dapat menemukan berbagai papan bertuliskan potongan diskon yang dipampang tiap sudut toko. Kendati demikian, untuk produk dengan potongan harga 80% belum dapat ditemukan lantaran baru akan digelar menjelang hari H penutupan toko. Pengunjung baru bisa menemukan potongan harga maksimal 70% untuk produk pakaian wanita. Mayoritas produk yang dijajakan Lotus mendapatkan potongan harga seperti produk pakaian wanita, pakaian pria, tas wanita, sepatu, sandal, make up, dan lain sebagainya. Pada lantai pertama, pengunjung yang datang dapat menjumpai pakaian dan perlengkapan khusus wanita dengan diskon sebesar 20-70% untuk saat ini. Sedangkan untuk perlengkapan pria berada di lantai 2. Produk yang mendapat diskon lebih sedikit ketimbang dengan diskon pada pakaian dan perlengkapan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Ramdhani ingin melanjutkan pembahasan dari Alida 1P. Tutupnya Lotus semakin menambah panjang deretan retail modern yang tidak lagi beroperasi seiring perkembangan teknologi informasi dan menjamurnya retail. CEO Sogo Department Store Handaka Santosa tak menampik kabar tutupnya Lotus cukup menyita perhatian publik. Seperti diketahui, Lotus dan Sogo merupakan gerai retail yang berada di bawah bendera PT Mitra Adi Perkasa atau disebut MAPI. Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa, potensi pertumbuhan pasar retail di Indonesia cukup besar. Terlebih dengan adanya kenaikan upah pekerja setiap tahunnya, tentu daya beli bukan menjadi persoalan. Hal itu pula yang mendorong MAP sebut Handaka untuk membuka gerai Sogo yang baru di Supermall Karawaci. Handaka menambahkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat dalam berbelanja perlu ditangkap sebagai sebuah fenomena baru oleh para pebisnis retail dalam mengembangkan usahanya. Apalagi induk kami sebagai induk usaha yang sudah go publik terus mementingkan adanya grow atau pertumbuhan di dalam sales atau pertumbuhan di dalam profit. Untuk itu diperlukan strategi baru agar bisnis retail tetap berkembang. Terlebih pada kuartal 3 2017, MAP baru saja membukukan kinerja positif atas laba bersihnya. Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta mengatakan sebenarnya efisiensi merupakan lagu lama bagi perusahaan retail.
namun selalu ampuh untuk menstabilkan pertumbuhan yang mulai tertekan, misalnya yang terjadi saat ini kala konsumsi masyarakat tak terlalu tinggi. Caranya, menutup toko-toko yang dinilai sudah tak produktif lagi atau merosot sumbangan pendapatannya kepada perusahaan, lalu mencari lagi titik lain yang sekiranya potensial. Sebelumnya, Roy Nicholas Monday, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, mengaku belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak MAP terkait dengan penutupannya gerai di Tamrin. Padahal MAP merupakan anggota APRindo. Ia mengaku mengetahui kabar tersebut dari media. Namun demikian, Roy menjelaskan kondisi industri retail saat ini memang sedang dalam masa pemulihan. Hal itu disebabkan melemahnya pertumbuhan industri retail pada semester 1 tahun ini. Roy mengklaim pertumbuhannya tidak sampai 4%, yakni sekitar 3,75%. Lebih lanjut, ia menuturkan para pengusaha retail masih berjuang membangkitkan performa dari semester 1 kemarin. Salah satunya dengan meredefinisi anomali industri retail. Yang dimaksud Roy sebagai meredefinisi seperti meninjau ulang lokasi penjualan. Lokasi ini hal utama yang diperhatikan saat pertama kali membuka retail, ujarnya. Menurutnya, peninjauan ulang tersebut terkait dengan ketersediaan konsumen dan pasar di lokasi departemen store berada. Ia menjelaskan, jika konsumen di sekitar lokasi mal sudah jenuh dan tidak signifikan, relokasi akan dilakukan. Dan selain itu, industri retail saat ini berencana menambah dan mengurangi format departemen store. Pengurangan atau penambahan tersebut akan mengikuti kebiasaan dan gaya hidup pelanggan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.